Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa salahan wa hudan wa tuqan amma ba'du. Selamat pagi Bapak Zainal selaku dosen mata kuliah Tafsir Ayat Manajemen. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai motivasi dalam perspektif Islam. Baik, sebelum masuk pada materi inti, di sini ada definisi motif dan motivasi dari KBBI. Arti motif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alasan atau sebab seseorang melakukan sesuatu. Jadi misalnya contohnya adalah polisi belum menemukan motif pembunuhan itu. Kemudian adapun motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dalam psikologi juga ada definisi mengenai motivasi, yaitu usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Nah, definisi ini menjadi gambaran awal bagi kita untuk masuk pada tema inti. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam materi kali ini adalah di mana letak motivasi atau memotivasi dalam manajemen. Nah, di sini ada 4 fungsi pokok manajemen, yaitu planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, motivating atau memotivasi itu terletak pada fungsi pokok berupa actuating. Nah, selain motivating juga ada directing atau mengatur. Jadi setelah organisasi melakukan perencanaan dan melakukan pengorganisasian, pengelompokan dan pembagian sumber daya yang ada, kemudian kelompok tersebut atau organisasi tersebut melakukan actuating atau penggerakan sumber daya tadi menuju tujuan yang telah diinginkan atau yang telah disepakati oleh misalnya stakeholder organisasi. Nah, dalam fungsi pokok manajemen actuating itulah terdapat motivating dan juga directing. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat pada berikutnya. Katakanlah di sini ada visi organisasi, misalnya menjadi organisasi yang rahmatan lil alamin ya misalnya. Nah, di sini ada semacam track atau jalan untuk menuju visi tersebut. Saya umpamakan di sini sebagai layaknya gunung ya, tinggi, menjulang, kemudian terjal, ada banyak rintangan yang harus ditemui. Nah, di sini ada katakanlah ini organisasi ya, ada sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Itu kan dikatakan sebagai organisasi. Ini adalah leadernya di sini. Kemudian kelompok tersebut atau organisasi tersebut itu telah melakukan fungsi pokok manajemen berupa planning, terus berupa organizing, dan seterusnya. Setelah siap dengan perencanaan, bagaimana strategi untuk mencapai visi, terus pemetaan dan pengelompokan sumber daya, organisasi tersebut lantas melakukan actuating atau penggerakan untuk menuju ke visi organisasi tersebut. Langkah apa yang mungkin ditempuh dalam actuating ini yang ada hubungannya dengan motivating? Yang pertama adalah kalau teman-teman semua pernah muncak ya, kalau saya sendiri sih belum pernah ya, itu kan ada pos-pos ya, pos-pos yang biasanya dilalui oleh para pendaki sebelum mencapai puncak. Jadi pos tersebut menjadi semacam halte tempat para pendaki itu istirahat sekaligus memupuk semangat untuk mendaki lagi.
Nah, di sini ada pos pertama yaitu konsolidasi awal, yaitu penguatan, peneguhan, eh, penguatan atau pengingatan kembali visi-visi organisasi. Kemudian pada pos 2 itu misalnya ini ya, ada karakter building, itu pembangunan karakter, bagaimana menjadi manusia yang produktif, bagaimana menjadi seseorang yang berguna dan seterusnya, itu adalah termasuk dalam kategori motivating. Terus kemudian pada pos akhir yang hampir mencapai visi organisasi itu ada konsolidasi akhir, yaitu semacam mengingatkan track-track yang telah dilalui, terus nantinya ini seperti apa visi yang akan dicapai dan seterusnya. Nah, semuanya itu pos 1, 2, dan 3 itu sedang berlangsung proses redirecting, yaitu pengaturan kembali. Direct itu kan mengatur ya, pengaturan kembali dan juga motivating atau pemberian motivasi kepada semua anggota organisasi. Nah, kemudian setelah dilakukan semua proses itu, maka maka organisasi tersebut akan mencapai puncak atau mencapai visi dari organisasi tersebut. Oke. Berbicara tentang motivasi, kadangkala kita langsung teringat pada teori motivasi Abraham Maslow. Nah, teori ini dikeluarkan oleh Maslow pada tahun 1940-an. Sini ada 5 kebutuhan, hierarki kebutuhan yang dikeluarkan oleh Maslow. Yang pertama adalah physiological, yang kedua safety, yang ketiga adalah love, yang keempat esteem, dan terakhir adalah self actualization. Physiological itu contohnya seperti kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal, dan juga kebutuhan biologis lainnya. Kemudian untuk safety itu tidak hanya mengenai keamanan dari kejahatan ya, tapi keamanan terjamin keuangannya, terus kemudian terjamin lingkungannya, terjamin dari kebebasan berpendapat dan seterusnya. Kemudian untuk love atau belonging itu adalah kebutuhan rasa memiliki sosial dan kasih sayang, seperti afiliasi ia terhadap suatu kelompok, suatu grup, kemudian kebutuhan terhadap persahabatan, keluarga, dan seterusnya. Kemudian esteem atau kebutuhan terhadap penghargaan itu seperti status ya, misalnya status sosial, kemudian martabat, kehormatan, penghargaan dari pihak lain. Dan terakhir adalah aktualisasi diri, yaitu misalnya dengan memaksimalkan kemampuan dan potensi diri, misalnya mengikuti lomba. Mengikuti lomba itu tidak hanya esteem ya, tidak hanya penghargaan, tapi juga mengaktualisasikan diri. Misalnya ketika seseorang itu mempunyai potensi dalam menjadi pelukis, maka bentuk dari aktualisasi diri menurut Maslow itu adalah dengan misalnya ia kemudian menjadi pelukis, mengikuti lomba-lomba melukis dan seterusnya. Nah, teori motivasi ini yang berjumlah 5 hierarki ini itu semuanya berdasarkan atas asas utilitarianisme. Ini gini. Penisbatan kebutuhan, kebermanfaatan sesuatu, dan pencapaian pada diri individu itu berdasarkan pada asas utilitarianisme, yaitu asas kebermanfaatan. Sesuatu dikatakan bermanfaat, sesuatu dikatakan benar ketika ia bermanfaat. Jadi ketika sesuatu itu telah kehilangan kebermanfaatannya, maka ia tidak lagi dianggap sebuah kebenaran. Nah, teori ini lantas mendapat kritikan dan kemudian setelah mendapat kritikan dan juga dari Maslow sendiri juga mengalami perubahan pandangan, cara pandang hidup. Kemudian
hierarki kebutuhan Maslow tadi ditambah dengan transendensi diri. Nah, jika kelima sebelumnya tadi itu berfokus pada jadi penisbatan perbuatan, keseluruhan perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah bersumber pada diri seseorang itu sendiri. Nah, tapi dalam self transcendence atau transendensi diri itu berbeda. Bagaimana perbedaannya? Sini. Jadi ada dua asas dari transendensi diri. Yang pertama adalah beyond the self. Demi melayani orang lain, taat terhadap sesuatu. Ini contohnya ya. Nah, dari semua itu ada keinginan untuk lebur pada sesuatu yang sifatnya transenden. Jadi lawan dari transenden itu kan imanen ya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya yang maha luhur, yang maha tinggi. Nah, beyond the self itu kan dibalik diri kan ya. Jadi seseorang itu ingin mencapai keruhanian yang melampaui dirinya. Nah, maka itulah peak experience atau pengalaman puncak, yaitu pengalaman mistik yang didapatkan oleh seseorang ketika ia mampu mengidentifikasi pada transenden, pada sifatnya, pada zat yang sifatnya transenden. Jadi melampaui diri seseorang itu kan. Jadi sifat seseorang itu mampu mengidentifikasi atau mampu merasakan hal-hal yang sifatnya kerohanian atau spiritual. Tapi ini dalam pandangan barat ya mestinya tidak terikat pada satu agama ya. Jadi yang dimaksud transendensi diri di sini tidak hanya dimiliki oleh agama Islam, tapi juga agama lain. Jadi sifatnya adalah universal ya. Nah, oleh karena itu tepatnya bukan disebut dengan agama, tapi spiritual. Nah, kita masuk pada tema Islam ya. Di dalam Islam itu ada istilah niat ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu adalah keyakinan untuk melakukan sesuatu. Jadi dia adalah selain itu, selain keyakinan untuk melakukan sesuatu, dia juga merupakan bagian awal dari sebuah perilaku. Jadi ada hadis ya, jika seseorang melakukan sesuatu tanpa ada niat, tanpa ada bismillah, tanpa ada alhamdulillah, maka perilaku itu atau esensi dari perilaku itu batal. Nah, ini kan termasuk ya itu nanti ada pada pembahasan slide berikutnya. Kemudian motivasi perbedaan antara niat dan motivasi. Kalau motivasi itu adalah goal yang ingin dicapai. Nah, kalau niat itu kan menjadi bagian awal dan keyakinan untuk melakukan sesuatu, maka motivasi itu adalah implikasi dari adanya niat. Jadi setelah adanya niat, maka muncullah motivasi. Jadi misalnya niat bersedekah, ini kan sebagai awal dari perilaku tadi ya. Perilakunya berupa bersedekah untuk memperoleh ridho Allah. Memperoleh ridho Allah inilah yang disebut dengan motivasi. Nah, apa sih arti penting niat itu? Yang pertama adalah ada 3 ini ya. Orang yang ingin melakukan sesuatu, maka ia seperti orang yang telah melakukannya. Jadi ketika orang ingin melakukan misalnya ya puasa, maka ia seperti orang yang telah melakukan puasa. Tapi untuk urusan misalnya pahala, kemudian esensi itu urusan Allah ya. Ini hanya semacam pentingnya niat dalam mengawal sesuatu. Yang kedua adalah orang yang melakukan kerja kelompok dengan bahagia, dengan ceria, dengan sepenuh hati, dengan tulus, maka ia termasuk di dalam kelompok tadi. Dan yang ketiga adalah orang yang mendukung kelompok, maka ia adalah rekan mereka dalam ganjaran dan hukuman. Jadi dukungan, jadi misalnya gini, ada sebuah katakanlah perampokan ya. Meskipun kita tidak ikut andil dalam perampokan tadi, tapi kita ada niat, bukan niat ya, tapi kita ada semacam getaran hati atau kerentak.
kita mendukung perampokan tadi, maka kita adalah rekan mereka dalam melakukan perampokan. Jadi dukungan terhadap terhadap suatu perilaku, suatu peristiwa, maka kita dihitung sebagai orang atau anggota yang melakukan perilaku tadi. Jadi bisa di signifikansi niat dalam agama Islam. Nah, kita masuk pada motivasi dalam Islam. Jadi masa hanya niat saja yang diperhatikan oleh Islam, motivasi tidak? Ternyata ada, Islam itu juga memperhatikan motivasi. Nah, motivasi ini saya adopsi dari teori ikhlas yang dikeluarkan oleh Syekh Syarqawi dalam kitab beliau Al-Minah Al-Qudsiyah Al-Hikam Al-Athaiyah. Jadi ini semacam syarah dari kitab Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah. Yang pertama adalah keikhlasan seorang ibad. Ciri-cirinya adalah ia selamat dari riya, khafi, dan jali. Jadi, selamat dari nafsu. Ketika seseorang melakukan ibadah, maka ia telah lepas dari riya yang sifatnya khafi maupun jali. Khafi itu samar, jali, dan kalau jali itu adalah yang jelas. Kemudian selamat dari nafsu. Akan tetapi meskipun ia selamat dari riya, khafi, dan jali, seorang hamba tadi melakukan ibadah itu berdasarkan atau mengharap pahala dan terhindar dari siksa. Kemudian menisbatkan amal sebagai perbuatan murni mereka. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar kisah ya tentang seorang alim, seorang abid yang melakukan topo broto dalam sebuah gua. Nah, jadi selama berapa ribu tahun kalau tidak salah ya, ia tidak makan makanan yang enak. Dia hanya memakan delima yang berbuah setahun sekali. Kemudian untuk kesehariannya, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya berupa makan, ia makan dedaunan atau rumput-rumput yang berada di situ. Kemudian minum ia dapatkan dari embun atau dari hujan. Kemudian pada waktu hari hisab, ia lantas dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi kalau tidak salah gini, masuklah ke dalam surga karena rahmatku. Kemudian seorang abid tadi merasa merasa tidak terima ya. Gusti, saya ini kehidupan saya selama beberapa ratus tahun atau ribu tahun itu saya abdikan sepenuhnya untuk beribadah kepada Engkau. Saya tidak makan makanan yang enak-enak. Saya tirakat yang sangat ekstrim gitu. Terus gini. Terus Allah itu lantas semacam, kalau istilah manusianya kaget dan heran. Kok kamu berani-beraninya mengunggulkan amalmu yang tidak seberapa itu dibandingkan dengan rahmatku, dengan kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu. Lalu hamba tadi kemudian bertanya, bentuk nikmat apakah yang telah engkau berikan kepadaku selain makanan berupa delima dan lain-lain tadi? Allah lantas menjawab, kesehatan, kemudian menumbuhkan buah delima yang terjaga dari hama, kemudian kesehatan, tadi udah kesehatan ya, kemudian kesempatan hamba untuk melakukan tadi, semuanya itu lebih banyak, lebih berbobot daripada ibadah-ibadah yang telah kamu lakukan gitu. Jadi pada akhirnya si abid tadi lantas bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Jadi ketika seseorang masih berada dalam tataran keikhlasan seorang ibad, ini bukan saya menjustifikasi bahwa ini jelek atau kurang baik ya, tidak, tapi ia
keikhlasan yang seperti itu masih pada dalam tataran keikhlasan seorang abid atau orang yang ahli ibadah menurut Syekh Syarawi. Kemudian yang keikhlasan yang kedua adalah keikhlasan muhibbin, yaitu beribadah karena cinta kepada Allah. Jadi ia meyakini Allah sebagai zat yang paling berhak disembah. Jadi keikhlasan yang tipe kedua ini sebagian besar dilakukan oleh para ahli tasawuf atau sufi. Kemudian yang terakhir adalah keikhlasan arifin atau orang yang ma'rifat billah, yaitu orang-orang yang telah mencapai puncak dari peribadatan. Jadi misalnya ini contohnya adalah ibadah itu sebagai penyaksian atas keesaan Allah. Kemudian dalam keikhlasan tipe ini itu mengimplementasikan kalimat hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dengan yang sebenarnya. Jadi ia benar-benar meyakini bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang ada pada diri manusia kecuali dari Allah. Jadi seseorang itu tidak akan mampu untuk beribadah kecuali mendapat ridho atau mendapat kekuatan dari Allah gitu. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar atau langsung menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.